Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Safar dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan semester 7. Saya akan membahas materi geopolitik Indonesia. Geopolitik atau geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan di Indonesia. Nah, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, latar belakang wawasan Nusantara yaitu falsafah Pancasila, terdiri dari nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nah, nilai-nilai tersebut itu yaitu yang pertama, ada penerapan hak asasi manusia atau HAM seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongannya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Nah, kemudian ada yang namanya aspek kewilayahan Nusantara. Nah, pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan. Negara Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam atau disebut dengan SDA dan suku bangsa atau suku bangsa. Nah, kemudian ada aspek sosial budaya. Nah, di Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Yang kedua, aspek kesejarahan. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dan lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi semangat ini harus dipertahankan untuk persatuan bangsa, menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Kemudian ada kedudukan wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara ini sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Kemudian ada wawasan Nusantara dalam paradigma nasional yang memiliki spesifikasi. Yang pertama itu Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Kemudian wawasan nasional sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Kemudian ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Kemudian ada GBHN sebagai politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Nah, kemudian ada fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dan menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bertujuan wawasan Nusantara ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Nah, kemudian ada yang namanya kedudukan status atau wawasan Nusantara.
Nah, kedudukan status ini atau wawasan Nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarki posisi atau status wawasan Nusantara menempati urutan ketiga setelah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, urutan sistem kehidupan nasional Indonesia ini yaitu adalah yang pertama Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kemudian ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kelima itu politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Kemudian bentuk wawasan Nusantara, yaitu gambaran dari isi deklarasi Juanda. Yang pertama itu wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Yang berarti wawasan Nusantara ini sebagai konsepsi ketahanan nasional, yang berarti bahwa wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional atau pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Kemudian wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Yang berarti wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan ini mempunyai arti, cara pandang, dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup pertama perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kemudian yang kedua perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kemudian yang ketiga perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi. Kemudian yang keempat perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik. Nah, kemudian yang kelima perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kemudian ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Nah, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara ini mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia. Dalam lingkup tanah air ini, Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Nah, kemudian yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, yaitu wilayah Indonesia perlu ditentukan batasannya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia. Nah, yang terdiri dari pertama risalah sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Kemudian ordonatif atau Undang-Undang Belanda 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Kemudian ada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Itu merupakan pengumuman pemerintahan Republik Indonesia tentang kewilayahan perairan negara Republik Indonesia yang isinya ini terdiri dari pertama itu cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut, tetapi pada sistem penarikan garis lurus yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua itu penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Nah, kemudian yang ketiga zona ekonomi eksklusif atau ZI sebagai rezim hukum internasional di mana batasan Nusantara 200 mil ini yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Nah, dengan adanya Deklarasi Juanda secara yuridis formal Indonesia ini menjadi utuh dan tidak terpecah lagi. Materi kita cukup sampai di sini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.